Tunjukkan saja sikap mereka yang tak pernah tahu apa yang engkau rasakan. Aduh. Tolong. 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 Ada teriakan minta tolong. Kamu disergap di sini. Udah kayak penculikan aktivis aja. Terima kasih. Tadi kamu menyebutkan aktivis. Apa itu aktivis? Bagi saya, aktivis adalah orang yang senantiasa bergerak dengan ide dan pemikiran yang mengusung kepada perbaikan yang nyata, baik secara individu, kelompok, maupun berorganisasi. Sebagai wadah bergerakan yang mempunyai pedoman yang jelas, menjadi aktivis bagi saya tidaklah mudah. Berat sekali tantangannya. Aktivis harus siap menjalani tantangan, kritikan, dan hujatan. Aktivis itu membawa suara kebenaran yang nyata. Suyat adalah contoh aktivis muda. Cir, maaf, saya tidak bisa antar kamu menemui si Tengkorak. Soalnya ada tugas. Biasa, mahasiswa banyak tugas dan protes atas nama perjuangan. Tidak apa-apa, Pi. Kamu sudah seperti Sohoki. Suhoki, siapa dia, Cir? Gi lahir di Jakarta pada 17 Desember 1942. Masa-masa aktivismenya dimulai saat ia menjalani studi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau UI, jurusan sejarah. Suhoki adalah salah satu pendiri organisasi mahasiswa pecinta alam Mapala. Tewas di puncak Gunung Semeru, Jatim, 16 Desember 1969 akibat menghirup gas beracun, tepat sehari sebelum HUT-nya yang ke-27. Suhoki identik dengan dunia pergerakan mahasiswa menjelang lengsernya Presiden Soekarno dari kekuasaan.
Namun sejatinya tak hanya itu, secara tak langsung melalui sikap kritisnya terhadap pemerintah, Gi juga mempresentasikan aktivis Tionghoa yang memiliki kecintaan terhadap negerinya, Indonesia. Gi tercatat aktif di sebuah lembaga Tionghoa bernama Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa. Mau ikut? Kemana? Menggandakan nyawa. Jangan bercanda. Emang bisa? Bisalah, dengan cara mengingat dan melanjutkan perjuangannya. Maksud kamu apa sih? Tiba-tiba ngomongin perjuangan. Munir, kamu tahu? Siapa Munir? Munir Saib Talib. Nama ini tetap dikenal sebagai sosok pejuang, bahkan 14 tahun setelah menutup usia, pada 7 September 2004 silam. Sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, Munir banyak menangani berbagai kasus, terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Namun, kematian Munir masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Pendiri imparsial dan aktivis kontras itu tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi. Munir tewas dibunuh setelah hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuhnya. Munir dibunuh di udara. Kacau balau. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangannya. Merdeka! Merdeka! Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Lagu persembahan kepada Indonesia untuk kemuliaan dan perjuangan Ibu Kartini di era penjajahan. Pinjam korek aja susah. Lama-kelamaan korek api tidak ada lagi di negeri ini. Apalagi pertambangan di Indonesia mulai diraup mesin. Saya harus melanjutkan perjuangan. Salim Kancil. Salim Kancil adalah warga Desa Slok, Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi korban pembunuhan menyusul protesnya bersama beberapa kawannya terhadap penambangan pasir di desa setempat. Merdeka! Maaf, nggak sengaja. Kamu yakin sudah siap dengan keputusanmu untuk ikut dengan saya? Yakin dan siap, Master. Jiwaku saat ini sudah seperti pejuang. Bagus, dan harus tetap berani seperti Wiji Tukul. Siapa Wiji Tukul, Master? Wiji Tukul yang bernama asli Wiji Widodo adalah sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rejim Orde Baru. Tapi sejak 1998 sampai sekarang, dia tidak diketahui keberadaannya. Dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Sungguh perbuatan keji. Ayo Master, kita harus melanjutkan perjuangan Wiji Tukul. Itu yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kuncir dan Tengkorak, seharusnya mereka berkarya seperti Tan Malaka.
bukannya berkelahi terus. Iya, tapi siapa Tan Malaka? Terbentur, terbentuk. Tan Malaka adalah sosok pejuang dengan pemikiran yang menjadi acuan atau inspirasi bagi banyak tokoh-tokoh bangsa Indonesia lainnya, termasuk diantaranya Bung Karno. Makanya wajar jika tokoh peletak dasar-dasar kebangsaan ini pun oleh Tempo disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Pria bernama lengkap Ibrahim Datuk Sultan Malaka. Nama asli Ibrahim, sedangkan Datuk Sultan Malaka adalah gelar adatnya. Ini mempunyai pemikiran yang menarik yang sekaligus kemudian berkontribusi pada gagasan kebangsaan di Indonesia. Beruntung generasi kini pun masih bisa mempelajari gagasan maupun pemikiran pria kelahiran Suliki 50 Kota, Sumatera Barat 2 Juni 1897. Itu lewat karya-karya tulisnya. Merdeka! Kamu kemana aja Tika? Ditelepon gak aktif. HP aku hilang teh, dihilangkan oleh rezim otoriter. Sudah seperti kasus Morsina saja. Siapa Marsina? Aku kurang tahu. Marsina, ia aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Marsina melawan saat kekerasan aparat negara menjalar lebih cepat dari wabah flu. Buruh perempuan yang rajin mengkliping berita koran itu nyala kritisnya dipetangkan rezim otoriter. Ia dibunuh di usia yang masih teramat muda saat 24 tahun. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan nanti? Kita. Berarti saya juga ikut berperang. Ya. Tapi kamu berperang melalui sastra. Sastra. Iya, sastra. Seperti halnya Hairil Anwar dengan sastra dan perjuangannya. Hairil Anwar. Siapa dia? Dia adalah seorang anak tunggal yang saat masih muda hidupnya berantakan. Dalam beberapa puisinya, ia banyak bercerita tentang para perempuan yang pernah singgah di hatinya. Meninggal di usia yang masih sangat muda, yakni 26 tahun. Tetapi karyanya abadi hingga saat ini. Namun, di balik sosoknya yang berantakan, dia banyak dicintai oleh para sastrawan di masa itu. Sapardi Djoko Damono mengatakan, Hairil Anwar merupakan sosok yang paling penting dan mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Suara-suara mesin berirama mengusir ribuan burung yang asik bernyanyi. Tanah yang seharusnya menumbuhkan kehijauan kini dimusnahkan dengan kebisingan dan dihancurkan. Oh semesta,
maafkan tingkah manusia. Oh semesta, bencilah kepada manusia yang berbuat semena-mena, bukan kepada manusia yang tidak tahu apa-apa.